Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambo bunuh Brigadir J. Guys, ini menjadi pelajaran buat kita bersama. Yang kita saksikan bersama bahwasanya ada pimpinan, salah satu pimpinan di instansi Polri yang kita tahu bersama Sambo membunuh Brigadir J. Pelajarannya guys, mestinya Polri pada saat ingin mengangkat seorang untuk menjadi pemimpin, baik bintang 1, bintang 2, bintang 3, bahkan sampai bintang 4, harus dilihat bagaimana kepribadiannya, bagaimana sikapnya dia terhadap bawahannya. Ini harus diperhatikan. Bagaimana perilaku dia terhadap bawahan. Karena kalau kita lihat ketika ada syarat menjadi pemimpin dan dia perhatikan bagaimana tutur katanya, bagaimana perilakunya, bagaimana adabnya, bagaimana akhlaknya ketika menjadi seorang pemimpin, sehingga dia bisa mengayomi bawahannya. Ketika sudah bisa mengayomi bawahannya, maka secara otomatis akan mengayomi masyarakat yang ada di Indonesia ini guys. Makanya ini menjadi perhatian penting khususnya buat instansi Polri dan buat kita semua ketika kita ingin menjadi seorang pemimpin. Kita lihat bagaimana sejarah yang tercatat. Siapa sebenarnya seorang pembunuh pertama kali di muka bumi ini? Manusia pertama kali yang Allah ciptakan siapa? Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam ini nabi yang paling pinter, nabi yang luar biasa, pernah merasakan bagaimana nikmatnya surga. Kenapa pinter? Karena Allah langsung yang mengajarkan Nabi Adam alaihi salam. Di dalam firman Allah surah Al-Baqarah mengatakan, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Jadi Allah langsung yang memberikan pelajaran kepada Nabi Adam alaihissalam, yang akhirnya Nabi Adam memberikan dan mengajari malaikat-malaikat untuk mengetahui nama-nama di alam semesta ini. Pembunuh pertama kali di muka bumi ini adalah, kalau kita lihat sejarah bagaimana mencatat, ada anak dari Nabi Adam alaihissalam bernama Qabil dan Habil. Kita lihat sejarah bersama. Di dalam keturunan Nabi Adam alaihissalam, Qabil adalah anak paling tua, Habil adiknya. Ya, Qabil ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang yang ahli dalam bercocok tanam. Ahli bercocok tanam. Dan Habil Allah takdirkan sebagai orang yang ahli dalam beternak. Kenapa bisa terjadi pembunuhan antara Qabil dan Habil? Ketika anak dari keturunan Qabil, ya, ada saudara dari seperutnya Qabil, lahir seorang perempuan cantik. Dan Habil juga lahir seorang perempuan tapi tidak cantik. Habil menginginkan saudara perempuan yang ada dalam diri Qabil, tapi Qabil juga pingin karena cantik. Disinilah awal mula terjadinya pembunuhan. Ya, awal mula terjadi pembunuhan ketika Qabil dan Habil menginginkan perempuan cantik dari saudari perempuan dari seperutnya Qabil. Ya, saudara seperutnya Qabil. Akhirnya Nabi Adam alaihissalam pun melarang Qabil untuk menikahi saudari perempuan seperutnya Qabil. Tapi Habil diinginkan karena bukan saudara seperut. Akhirnya disinilah ada mulai kurban, ya, ya udah kalau memang mau dapatkan seorang perempuan ini, ya udah kita sembahkan kurban terbaik kita. Kemudian Qabil membawa gandum, hasil panennya, hasil cocok tanamnya. Kemudian Habil membawa domba, ya, kambing domba terbaiknya. Terus sama-sama diserahkan. Kemudian diserahkan menghadap, ya, berdoa ke langit, mana korban yang diterima, ya, mana korban yang diterima, korbannya Qabil atau korbannya Habil. Karena ini penentu. Ketika kurbannya ini yang diterima, maka berhak mendapatkan saudari perempuan dari seperutnya Qabil. Ini kisah nih guys, ini sejarah yang dicatat di dalam Al-Quranul Karim.
Ternyata yang terjadi adalah pada saat domba dari Habil, kemudian gandum dari Qabil, justru yang dimakan ya ada kalau bahasa kita dimakan oleh api yang Allah turunkan dari langit, itu domba dari Habil. Tapi gandum yang dimiliki sama Qabil ini tidak diapa-apain oleh api itu. Artinya adalah yang diterima kurbannya adalah kurban dari Habil. Bahkan luar biasanya adalah domba yang diserahkan oleh Habil, yang dikurbankan oleh Habil, ini yang disimpan oleh Allah untuk nanti domba yang akan disembelih Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini luar biasa guys. Sampai akhirnya Qabil marah. Qabil marah karena kurban yang gak diterima. Ketika Qabil marah korban yang gak diterima, kemudian Habil mengatakan, aku berkurban hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kurbanku dengan kurban yang terbaik dari hasil ternakku yang terbaik. Tapi justru Qabil memberikan kurbannya dalam bentuk gandum, tapi bukan hasil yang baik, hasil yang buruk malah diserahkan. Disinilah awal mula terjadi pembunuhan. Karena apa guys? Karena ada bisikan-bisikan syaitan. Ya, di sini ada iblis yang terlibat. Iblis terlibat dalam proses pembunuhan pembunuhan Habil lewat Qabil. Ya, ketika pada saat ingin membunuh, Qabil mulai mengancam Habil, aku akan membunuhmu. Ya, iblis terlibat guys, memberikan kepala binatang. Akhirnya seakan-akan tuh binatang ininya Habil ya, kepalanya Habil terbunuh. Setelah terbunuh, baru iblis membisikkan kepada Siti Hawa bahwasanya Habil sudah dibunuh. Maksudnya apa? Dia nggak bisa makan, nggak bisa minum, atau nggak bisa bergerak. Kata Hawa, mati dong. Iya mati. Ginilah awal mula proses atau sejarah siapa pembunuh pertama kali di muka bumi ini adalah Qabil, anak dari Adam alaihissalam. Sehingga kita bisa tahu guys, ternyata was-was syaitan itu bahaya yang ada di dalam diri kita, sangat bahaya. Sehingga kenapa di dalam surah Al-Falaq ada 4 kejahatan yang Allah sebutkan. Dari luar kejahatannya, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Tapi kita diajak berlindung 1 kali, qul a'udzu birabbil falaq. Cukup 1 kali atas 4 kejahatan dari luar. Tapi di surah An-Nas ada 3 kali perlindungan kepada Allah, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. 3 kali kita diajak berlindung sama Allah atas 1 kejahatan dari waswas, yuwaswis fi sudurin nas. Sehingga mari sama-sama berlindung kepada Allah agar Allah jauhkan kita dari sifat waswas syaitan, yang akhirnya ketika kita menjadi seorang baik, kita bisa menjadi seorang yang tidak baik karena waswas yang menguasai kita. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.